Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak kita yang pagi hari ini merindukan Tuhan lebih dari apapun. Mari bersama-sama kita bersatu hati berdoa. Segala ucapan syukur kami bawa ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Karena kami tahu Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang peduli atas hidup kami. Dan sungguh kami percaya Bapa, pujian dan penyembahan yang mengalir dari hati kami pagi hari ini menyenangkan hati-Mu. Mari setiap kita yang siap terima Roh Kudus, siap terima anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Engkau mengalir di bait suci. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Tuhan, hari ini Kau boleh curahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Roh damai sejahtera, roh sukacita, segalanya Tuhan Kau berikan bagi setiap kami. Biarlah kita boleh merasakan kasih Tuhan bagi hari ini. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan layak kami agungkan. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Terjadi bagi setiap kami yang sakit Tuhan menyembuhkan, kami yang berkekurangan Tuhan yang berikan kelimpahan. Sebab Engkau Allah yang layak kami agungkan dan tinggikan. Mari setiap kita yang pagi hari ini hatinya limpah dengan ucapan syukur, bersama-sama serukan amin, haleluya. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami.
kita percaya bahwa ketika roh Tuhan dicurahkan, semua bangsa akan berseru bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab anggur baru telah dicurahkan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia sama-sama. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Mari bersama-sama serukan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Katakan hari ini, hari inilah harinya tuh kita dibebaskan, pembebasan tiba. Setiap belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, sebab nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Amin. Kuasa Tuhan nyata bagi setiap kita. Haleluya. Amin. Kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kita percaya bahwa hanya Roh Kudus saja yang boleh menuntun setiap langkah hidup kita. Haleluya Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan Kau.
kami perlu Engkau. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami, pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Katakan sekali lagi. Sertaku, ku tak mau berjalan. Benar Tuhan, yang kami butuhkan dalam hidup kami cuma Engkau. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, yes, kemuliaan-Mu dan berjalan. Sekali lagi, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Ada satu penghiburan, ada satu pengharapan yang diperbarui ketika kami menaikkan pujian ini Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Dan kami percaya Engkau meresponi kerinduan kami ini. Engkau tidak tinggalkan kami Tuhan. Engkau memberikan firman-Mu, Engkau memberikan Roh-Mu buat kami. Sehingga kami sungguh-sungguh hidup berjalan dalam dunia ini tidak sendirian. Kami boleh merasakan pendampingan Tuhan. Tuhan mengawal kami. Dan Tuhan melengkapi kami secara luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak buat cinta-Mu yang luar biasa buat kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang dengan cinta. Kami datang dengan kerinduan. Kami datang dengan satu gairah di dalam hati bahwa kami mau ketemu Tuhan melalui setiap kebenaran yang kami pelajari pagi hari ini. Dan kami sangat percaya Roh Kudus berperan kuat, berperan maksimal untuk memberi kami hikmat pengertian. Sehingga apapun yang Bapak omong buat kami pagi hari ini, kami bisa mengerti, kami bisa menangkapnya, kami terus diingatkan, bahkan kami dimampukan untuk mengerjakannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kekuatan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siapkan hati kami mau fokuskan perhatian kami hanya kepada apa yang Bapak mau omong dengan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meluap dengan sukacita karena kami mau ketemu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Shalom, selamat pagi ya putra putri Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita mau menyatakan kerinduan, menyatakan iman kita, menyatakan satu kesadaran kita bahwa kita ini hidup bukan untuk diri sendiri, tapi kita hidup ini bagi Tuhan. Kita semua yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita punya kewajiban untuk hidup bagi Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya boleh diangkat, ataukah Alkitabnya boleh diletakkan di dada. Ya. Yang penting hati kita serius mengatakannya. Mari kita perkatakan bersama-sama. Tetapi saya bukan demikian. Saya telah belajar mengenal Kristus.
karena saya telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa saya berhubung dengan kehidupan saya yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya saya dibaharui di dalam roh dan pikiran saya dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Kita siap belajar bersama-sama. Kita mengucap syukur ya, kita boleh merayakan hari Pentakosta. Wow, kalau buat saya secara pribadi ini luapan sukacita saya luar biasa. Karena dengan keberadaan Roh Kudus itu diberikan kepada saya, tinggal di dalam saya, ini saya sungguh-sungguh merasakan bahwa saya tidak ditinggalkan. Ya, saya diberi kekuatan dari dalam, itu ya. Saya di-empowered dari dalam untuk saya boleh tetap hidup bagi Tuhan, tetap hidup di dalam mengerjakan prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, ada satu sukacita yang besar seharusnya yang menjadi sukacita kita ya hari ini. Roh Kudus dihadiahkan, Roh Kudus sungguh seharusnya Roh Kudus itu karyanya nyata di dalam kita. Ya, kita mau baca terlebih dahulu di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, coba kita mau perhatikan, kita dalami sama-sama. Dikatakan adalah lebih berguna bagi siapa? Bagi kita ya. Mungkin pada saat ini diucapkan, yang mendengar itu bengong-bengong saudara. Kenapa loh? Kok aneh? Kalau Tuhan Yesus harus pergi kok itu lebih berguna? Menurut pendapat kita secara manusia, kalau Tuhan Yesus tidak pergi, kalau Tuhan Yesus masih tinggal bersama-sama dengan mereka, itu menurut manusia ya itu lebih berguna harusnya gitu ya, karena bisa setiap saat kita ketemu, setiap saat kita bisa mendengarkan, saling berbincang, berdialog dan lain-lain ya. Rasanya ya enggak masuk akal. Kok kalau Tuhan Yesus pergi itu malah lebih berguna. Dan berguna itu bukan untuk Tuhan, tetapi berguna untuk kita, untuk mereka-mereka yang ditinggalkan pada saat itu. Nah, kita mau cari tahu, adalah lebih berguna bagi kamu. Kenapa? Jika aku pergi. Saya ingin kita sama-sama memahami begini. Pada saat Tuhan Yesus mengucapkan ini, Tuhan Yesus masih dalam wujud manusia, jasmani. Ya, ada kelihatan tampak jasmaninya, lahiriahnya, gitu ya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa adalah lebih berguna bagi kamu, bagi kita jika Dia pergi? Yang lahiriah, yang jasmaniah ini, yang terbatas, saya percaya kita semua setuju, lahiriah jasmaniah ini terbatas banget gitu ya. Yang lahiriah, yang jasmaniah ini, yang terbatas ini harus pergi supaya yang roh, yang ilahi, yang tak terbatas itu bisa datang, bisa diutus untuk menyertai saudara dan saya. Nah, kalau kita memahami ini, kita baru paham apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Ya, Tuhan
itu akan lebih maksimal berkarya, bekerja, bukan dalam wujud jasmani. Makanya ini sekaligus mengingatkan kita. Perenungan saya secara pribadi begini, yang ilahi itu bisa muncul kalau yang jasmani, yang lahiriah itu pergi. Begini, yang ilahi, yang rohani itu bisa muncul kalau yang daging ini enggak ada. Ada amin ya? Sehingga kita memahami, oh iya memang yang ilahi itu akan datang dan berkarya, bekerja, menyertai, tinggal di dalam kita yang percaya itu ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dunia ini dalam wujud jasmaninya. Nah, disinilah kita bersukacita bahwa Tuhan itu bisa memikirkan jauh lebih dalam, lebih luas daripada apa yang kita manusia bisa pikirkan. Buat kita dekat secara jasmani itu menguntungkan, tapi bagi Tuhan enggak maksimal gitu ya. Yang jasmani harus pergi supaya yang ilahi itu turun. Yang dikatakan tadi, penghibur itu datang, diutus bagi kamu. Nah, disinilah kita mengenal yang namanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, ketika Tuhan Yesus harus pergi naik ke sorga, dia mengutus rohnya untuk tinggal di dalam diri orang-orang percaya. Itulah dinamakan dipenuhi, diurapi, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kita tidak sedang bercerita atau mempelajari sejarah gitu ya, tetapi kita melihat apa sih dampaknya, apa sih yang harus terjadi sebetulnya di dalam diri kita ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Itu jauh lebih penting karena itu menyangkut hidup kita yang sehari-hari. Jadi saya boleh katakan begini loh, seharusnya kalau kita ini dipenuhi, diurapi dan dipimpin oleh Roh Kudus ya, maka seharusnya orang sekitar kita bisa melihat kehidupan kita itu lebih rohani. Ada amin ya? Ada amin ya? Karena kan yang ilahi itu yang tinggal di dalam kita. Berarti kalau hidup kita dipenuhi, diurapi, dipimpin oleh Roh Kudus, ya maka kita harus dikenal hidupnya rohani. Hidupnya terekspresikan, hidup rohaninya terekspresikan melalui cara hidup sehari-hari. Ya karena yang kudus, Roh Kudus itu yang kudus, yang ilahi itu tinggal dalam diri kita. Nah, kita mau pelajari cara kerja dari Roh Kudus supaya kita bisa memahami seharusnya apa sih yang terjadi, yang harus terjadi dalam diri kita kalau Roh Kudus itu ada dan benar-benar dihidupkan gitu ya di dalam diri kita. Nah, kita bisa lihat dari karakteristik Roh Kudus. Saya menemukan secara garis besar ada 5 karakteristik dari Roh Kudus yang paling menonjol yang kita bisa pelajari dalam firman Tuhan, yang kalau karakteristik, kalau yang namanya kita dipenuhi, diurapi, dipimpin Roh Kudus, itu berarti karakteristik Roh Kudus itu harus nyata di dalam kita. Ya, nah cara kerja Roh Kudus itu adalah begini, dia diberikan tinggal di dalam kita, mengerjakan kita, dan sekaligus itu akan terekspresikan keluar. Berarti ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, harusnya kitanya yang dikerjakan Roh Kudus ini berubah menjadi pribadi yang rohani, yang ilahi, sekaligus itu keluar melalui setiap aspek kehidupan kita itu ya. Karakteristik Roh Kudus itu juga harus nyata. Jadi kesimpulannya, dia bekerja bagi kita, di dalam kita, tapi dia juga bekerja melalui kita. Nggak bisa diukur begini, oh saya ini sudah dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, hidup saya ini dipimpin Roh Kudus, tapi karepe dewek. Nah, rasanya itu nggak masuk akal. Ya, saya ini dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus,
ya. Tapi ngomongnya celometan. Asal ngomong, melukai orang dengan perkataan itu mah biasa. Tanda tanya ini buat saya, buat kita semua. Loh, emangnya Roh Kudus itu, Roh yang kudus dan ilahi itu ngeluarin kata-kata yang sembarangan begitu? Ya. Ataukah begini, dipenuhi, diurapi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, ya. Tetapi kehidupan kita masa bodoh, cuek bebek, nggak mau peduli orang. Kayaknya nggak mungkin deh ya, gitu ya. Nah, kita akan lihat sekarang karakteristik Roh Kudus yang pertama. Kita dibaca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Yang tadi kita sudah buka ya, Yohanes 16, kita baca ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wah, keren sudah. Maksudnya ini mungkin kita memahaminya begini ya selama ini. Oh, ini loh, aku dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Buktinya apa? Loh, kan mesti ada buktinya ya. Buktinya apa? Oh, buktinya aku bisa berbahasa roh. Buktinya aku ini bisa tahu loh masa depan. Aku ini bisa menebak-nebak hidup orang gitu ya. Bisa melihat, wah, menerawang. Nah, ini kayaknya bukan dipenuhi Roh Kudus tapi cenayang gitu ya, paranormal gitu. Nah, punya Roh Kudus di dalam kita itu tidak bekerja seperti itu gitu ya. Apalagi kita bisa tahu salahnya orang satu-satu, kemudian wah, menghakimi satu sama lain. Bukan itu ya. Hebatnya kita berbahasa roh ataupun pinternya kita dalam mengetahui segala sesuatu itu tidak membuktikan bahwa Roh Kudus itu yang ada di dalam diri kita. Ya, yang dikatakan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang, artinya dia itu memberikan kepekaan, membuat kita itu peka. Makanya tadi saya bilang, dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, tapi cuek bebek, gak peduli sama orang lain, itu rasanya bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menolong kita untuk peka akan sekitar kita. Satu, lalu di situ juga dijelaskan ya bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dia hanya mengatakan apa yang didengarnya. Oh, apa ini? Submission. Jadi nggak mungkin kita ngomong, aku dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, tapi hidupnya karepi dewek kayak yang tadi saya bilang. Roh Kudus saja enggak begitu, gitu loh ya. Ini bukti-bukti yang harusnya terlihat di dalam hidup kita sehari-hari. Karakteristik yang pertama tadi kita temukan, dia adalah roh kebenaran. Apa artinya dia roh kebenaran? Nah gini, cara kerjanya kan gini ya. Roh Kudus bekerja bagi saya, di dalam saya, dan Roh Kudus bekerja melalui saya. Kalau karakteristik yang pertama dia adalah roh kebenaran, berarti gini, kalau benar dia ada dan hidup dan saya dipimpin Roh Kudus, saya diurapi Roh Kudus, berarti saya hidup dalam kebenaran. Kalau saya ini penuh dengan Roh Kudus, berarti saya cinta kebenaran. Ya, bahasa rohnya boleh hebat, tapi kalau nggak cinta firman, itu tidak membuktikan bahwa benar hidup kita ini ada Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena yang pertama, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Boleh kita baca di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya ambil contoh begini, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, seluruh karakteristik Roh Kudus itu harus kelihatan di dalam diri kita. Ada amin ya? Dan harus keluar melalui kehidupan kita. Nah, kalau dia adalah roh kebenaran, berarti satu, saya harusnya hidupnya benar. Harusnya saya ini cinta kebenaran firman. Harusnya saya ini melakukan prinsip-prinsip kehidupan kebenaran firman dalam hidup keseharian saya. Harusnya saya ini takut berbuat dosa. Ya, karena apa? Karena saya dipimpin Roh Kudus.
Nah, keluarnya bagaimana? Melalui saya. Saya nggak bisa nuntun orang lain untuk melakukan yang tidak benar. Ada amin ya? Jadi bekerjanya di dalam saya membuat saya ini menjadi pribadi yang cinta kebenaran, melakukan kebenaran dan takut berbuat dosa, tapi keluarnya Roh Kudus di dalam saya ini berkarya melalui saya, menolong orang lain untuk juga hidup dalam kebenaran. Nah, saya meragukan kalau dia dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, tapi kalau ngasih nasihat ngawur-ngawur. Nah, harusnya apa? Loh, kalau dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, ngasih nasihat orang lain ya yang benar gitu. Yang benar itu bukan menurut kita, bukan menurut orang lain, tapi yang benar menurut firman Tuhan. Ada amin. Nah, sekarang sambil berjalan begini, sambil kita periksa masing-masing ya, apakah kita ini mengizinkan Roh Kudus itu bekerja kuat di dalam diri kita. Sejak kita terima Yesus, kita ngomong, Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku, masuk dalam dan tinggal dalam hidupku, dalam hatiku. Sejak saat itu kita terima rohnya loh. Kemudian kita dibaptiskan, sejak itu kita terima rohnya. Masalahnya, apakah Roh Kudus ini diberi kesempatan untuk bicara, untuk nuntun kita? Nah, cara Roh Kudus menuntun kita adalah melalui kebenaran. Jadi Roh Kudus tidak bisa bunyi kalau kita enggak membangun diri kita ini dengan kebenaran. Kebenaran firman enggak pernah dibaca, tapi mau dengar suara Roh Kudus dari mana? Enggak bisa. Karena roh kebenaran, dia baru bisa bicara, kita baru bisa mengerti kalau kita sendiri membaca firman Tuhan, mengisi diri kita dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga, tadi dibilang ya, sehingga Roh Kudus itu nanti yang akan menolong kita. Untuk apa? Ini loh firman yang kamu baca, ini loh, ini lakukan gitu ya. Disitulah kita baru bisa dengar, oh iya ini tuntunan Roh Kudus. Dari mana? Ya soalnya ini cocok sama firman Tuhan. Bisa ngomong ini cocok sama firman Tuhan ya kalau kita baca. Ada amin. Jadi Roh Kudus dan firman Tuhan tidak bisa dilepaskan. Hebohnya berbahasa roh tapi tidak cinta firman Tuhan, tidak punya waktu khusus untuk belajar dan mengisi diri dengan firman Tuhan. Saya ragu-ragu apakah itu Roh Kudus atau roh yang lain gitu ya. Karena ini firman Tuhan yang ngomong, roh kebenaran. Ini karakteristik yang pertama. Apakah hidup kita ini punya gairah terus terhadap firman Tuhan? Apakah kita ini punya kecintaan, kita punya gairah untuk mengerjakan firman Tuhan dan menolong orang lain untuk memahami kebenaran? Itu yang membuktikan bahwa hidup kita ini penuh dengan Roh Kudus, diurapi dan dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Karakteristik yang kedua, ayat Fatsal yang ke-14, ya, Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dulu saya berpikir, wah kalau dia itu Roh Kudus, roh penolong, itu berarti dia akan menolong saya untuk melakukan segala sesuatu yang saya mau. Ya, kalau saya pengen Roh Kudus tolong, aku pengen Roh Kudus nanti yang kerjakan ya. Loh, apakah begitu ya? Aku pengen B ya. Makanya kalau ada yang misalkan bertanya kepada saya ya, konseling atau apa, saya udah ya dibawa doa. Saya sudah berdoa Bu, tapi saya enggak menemukan kehendak Tuhan. Loh, berdoanya gimana? Ya berdoanya soalnya gini, aku pengen Roh Kudus ya tolong mengerjakan yang ini. Roh Kudus tolong ya supaya yang ini yang terjadi. Saya pengen B, Roh Kudus tolong ya. Saya tuh lama-lama mikir, ya lama-lama saya menyadari sendiri, loh Roh Kudus ini roh penolongnya mosok roh jongos ya. Mosok Roh Kudus itu akhirnya jadi pembantu kita. Enggak loh, itu enggak komplit. Ayat 17 yang kita baca itu intinya. Artinya apa? Dia menolong kita untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan dia penolong kita, dia pembantu kita dan melakukan apa saja yang kita mau. Itu sesat loh, itu nyasar. Roh Kudus adalah roh penolong, dia sekaligus roh kebenaran. Yang berarti dia kalau roh penolong itu bekerja di dalam kita,
Berarti begini, Dia akan menolong kita untuk kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia menolong kita supaya kita bisa hidup benar. Makanya banyak doa tidak terjawab. Karena apa? Karena doanya itu bukan membawa kita melakukan kebenaran. Banyak doa tidak, seolah-olah tidak mendapat jawaban. Karena apa? Bukan Roh Kudusnya yang gak mau kerja, bukan Roh Kudusnya yang libur, enggak. Karena apa yang kita minta itu tidak membuat diri kita itu benar di hadapan Tuhan. Nah, roh yang kedua ini roh penolong. Berarti menolong saya untuk saya melakukan kebenaran. Kadang-kadang Roh Kudus itu menolong kita dengan menghalangi kita. Iya loh. Roh Kudus bisa menolong kita dengan menghalangi apa yang kita mau. Dan kita nggak bisa bilang, Roh Kudus katanya roh penolong, kok enggak menolong untuk saya bisa merealisasikan apa yang saya mau. Kadang-kadang Roh Kudus menghalangi kita, dan itu berarti peran penolong atas hidup kita, untuk hidup kita, supaya kita melangkah dalam kebenaran. Itu Dia sedang kerjakan maksimal. Makanya kalau ada segala sesuatu yang terhalangi, jangan cepat marah. Firman Tuhan itu sudah benar, sudah bilang dalam segala hal ucap syukur. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang dihalangi itu adalah peran Roh Kudus yang sedang bekerja untuk menolong kita, untuk kita bisa tidak keluar dari kebenaran. Ini yang kedua, kalau Roh Kudus ada, roh penolong itu ada di dalam saya. Berarti keluarnya gimana? Dia berkarya melalui saya. Berarti kita juga menjadi seseorang yang suka menolong. Tanda kutip ya, menolong jangan diartikan yang macam-macam ya. Apa Bu? Dia tidak menolong saya. Kenapa dia tidak menolong saya? Iya, wong saya loh minta uang, pinjam uang tidak dikasih. Menolong itu bukan urusan duit. Menolong itu tidak terbatas pada apa yang kamu mau kamu dapat dari orang lain. Berarti oh dia ini punya hati penolong. No, menolong tetap pusatnya itu adalah kebenaran. Apakah kita ini peduli untuk menolong orang lain untuk melakukan kebenaran? Apakah kita ini peduli akan kehidupan orang lain dan menolong mereka untuk mereka juga bisa hidup benar? Jadi semua pusatnya adalah kebenaran, tidak bisa yang lain. Kadang-kadang menolongnya, kita menolong orang lain, kita mungkin punya batasan. Kita batasannya hanya menolong melalui doa, itu pun menolong. Mungkin kita menolong hanya dengan memberi bantuan secara tenaga, kehadiran, memberikan waktu kita, itu pun menolong. Tapi inti sasaran dari pertolongan kita haruslah membuat orang lain hidupnya makin hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, karakteristik Roh Kudus yang ketiga di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26 bagian A. Atau kita baca aja ayat 26 ya, kita akan lihat sama-sama. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Karakteristik Roh Kudus yang termasuk perannya yang ketiga adalah dia adalah Roh penghibur. Dulu saya juga berpikir begini, kalau saya punya Roh Kudus menghibur saya, berarti gini, kalau saya sedih karena keinginan saya enggak tercapai gitu ya, pasti Roh Kudus itu menghibur saya, sudah tenang, nanti lain kali coba lagi gitu ya. Dulu pemikiran saya begitu, kenapa? Karena pemikiran saya itu masih berpusat kepada kepentingan, keuntungan diri sendiri. Jadi Roh Kudus ini akhirnya bukan jadi satu partner yang menolong saya hidup benar, enggak. Akhirnya Roh Kudus ini menjadi satu pribadi yang seharusnya membantu saya dalam mencapai segala sesuatu yang saya inginkan. Roh penghibur, yang dimaksudkan roh penghibur dipusatkan kembali ya kepada apa? Pusatnya kebenaran, karena dia roh kebenaran.
Jadi kalau dia berkarya di dalam kita, arti menghibur dalam terjemahan lain tuh mengatakan memberi peneguhan. Pasti kita pernah alami ya, melakukan apa yang benar, melakukan kebenaran gitu ya, melakukan prinsip firman, tapi hasilnya kok malah dikucilkan gitu ya. Melakukan kebenaran firman Tuhan, misal loh saya ini tidak salah, tapi karena saya mau membangun hubungan dengan lebih baik, ya tidak apa-apa sudah sih, biarpun saya tidak salah, saya yang minta maaf, saya mau praktek kerendahan hati. Loh ini kan praktek firman Tuhan, ya kan. Harapan kita itu bisa terjadi drama di situ. Oh iya, diterima dengan baik, oh iya nggak apa-apa, kamu nggak salah kok, saya yang salah. Harapan kita kan begitu ya. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Misalnya, ya sudah saya yang melakukan lebih dulu. Saya mau praktek firman nih. Saya mau praktek kerendahan hati. Saya minta maaf lebih dulu. Ternyata malah ditinggalkan tanpa perkataan. Wah, langsung kita bilang sakitnya tuh di sini, gitu kan. Lu melakukan firman Tuhan, lu tambah dilukai lagi. Minta maaf lu nggak dianggap, gitu kan. Itu sakit kan. Lalu kita mungkin protes sama Tuhan, loh Tuhan, aku ini loh sudah melakukan kebenaran. Tapi kenapa reaksinya kok Tuhan biarkan reaksinya dia kayak begitu? Kenapa kok enggak disambut baik, terus terjadi drama yang manis gitu, saling mengampuni gitu ya. Itu kayaknya cuma ada di sinetron ya kan. Nah ternyata kenyataannya enggak begitu. Nah itulah peran Roh Kudus bekerja di dalam kita. Dia menghibur kita, artinya dia memberikan peneguhan. Istilah saya tuh gini, dia memberikan sukacita kepada kita ketika kita melakukan apa yang benar, ketika kita melakukan prinsip kebenaran, sekalipun hasilnya tidak memuaskan kita. Justru pada saat hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, disitulah peran Roh Kudus maksimal. Kita akan rasakan ada satu kelegaan, ada satu sukacita. Nggak apa-apa wes, nggak dianggap nggak apa-apa wes gitu kalau bahasa Surabaya ini ya. Nggak apa-apa, yang penting saya sudah melakukan bagian saya yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Yang penting saya ini sudah melakukan atau sudah praktek firman Tuhan. Itu siapa yang ngasih peneguhan di sini? Itulah Roh Kudus, Roh penghibur itu. Yang terus menyemangati kita, enggak apa-apa. Yang penting kan kamu sudah melakukan. Dia tidak menanggapinya, itu urusan dia, itu masalahnya dia dengan Tuhan. Ada amin ya. Nah jadi roh penghibur ini adalah yang meneguhkan kita, yang menyemangati kita, mungkin yang bertepuk tangan ketika melihat kita itu berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah kalau dia bekerja melalui kita bagaimana? Ya dia bekerja melalui kita, harusnya kita ini ya punya karakteristik Roh Kudus ini. Bagi siapa? Orang sekitar kita. Jadi gimana? Ya kalau misalkan ada orang atau teman kita yang ngalamin hal yang seperti kita, aku sudah minta maaf, sudah nangis bombay ya, aku sudah minta maaf tapi aku nggak dianggap ini. Nah kitanya gimana? Kalau ada Roh Kudus di dalam kita ngerti ini peran Roh Kudus tuh yang ketiga, roh penghibur, harusnya nggak begini. Iya memang kok dia itu, memang makanya ngapain minta maaf duluan, goblok kamu nih, loh, lah gimana ya? Harusnya gimana? Oh enggak apa-apa. Yang penting kamu sudah melakukan bagianmu. Melakukan prinsip firman Tuhan. Ya, bersukacitalah karena kamu bisa melakukan firman Tuhan. Nah harusnya kita begitu. Enggak tambah, oh iya ya kasihan kamu ya enggak dianggap, makanya lain kali enggak usah kayak begitu, lebay dan lain sebagainya. Nah, kita memberi peneguhan, kita menyemangati. Terus kerjakan, jangan tergantung respon orang lain. Apa yang benar sesuai firman Tuhan yang kau lakukan, terus kerjakan. Jangan bingung dengan tanggapan orang lain. Nah ini peran dari Roh Kudus yang ketiga yang bisa kita lihat ya, karena ini karakteristik dari Roh Kudus. Harusnya ini ada dalam kita dan juga kelihatan melalui kita. Yang keempat, yaitu ayat yang ke-26 tadi bagian B, dikatakan begini, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Keren. Yang keempat, peran dari Roh Kudus adalah roh hikmat pengertian.
baca firman, nggak ngerti, baca terus. Hari ini waktu baca nggak ngerti, nggak apa-apa ya. Nanti ketika terus kita membaca, mungkin pengertian itu nggak kita dapatkan pada saat kita membaca. Ya, ada sih yang langsung ngerti, langsung kita baca, langsung kita ngerti. Nah kalau itu saya sarankan punya catatan, begitu ngerti catat. Gitu ya, catat, punya catatan gado-gado ini ya, baca satu ayat, oh maksudnya Tuhan kayak begini ya, oh berarti dikaitkan dengan diri kita dari situasi yang tak alami sekarang, berarti aku harus begini, catat gitu ya. Tapi ada pada saat baca nggak ngerti, nggak apa-apa, baca terus. Karena apa? Yang kita baca hari ini, yang kita nggak mengerti hari ini, bisa jadi setelah baca keluar dari pintu ruangan, ya mungkin bacanya di kamar, keluar dari kamar langsung ting, bisa nggak? Bisa. Langsung Roh Kudus memberikan pengertian. Oh sangat bisa, dia enggak terbatas. Makanya jangan pernah berhenti baca firman, ngerti nggak ngerti dibaca aja, gitu ya. Roh Kudus yang di dalam kita itu adalah roh hikmat dan pengertian. Dia tahu persis kapan dia memberi pengertian kepada kita tentang ayat firman Tuhan ya, yang bisa membuat itu nyakot di hati kita. Dia yang paling tahu waktunya. Ya, jangan berhenti. Kalau kita berhenti, kita makin lama tidak mungkin kita bisa mendengar tuntunan dari Roh Kudus, karena dia menuntun kita melalui kebenaran, sebab dia adalah roh kebenaran. Roh hikmat pengertian membuat kita, menolong kita untuk mengerti, mengingatkan kita. Kadang-kadang habis baca lupa, sudah ngerti ya, lama-lama lihat menghadapi satu situasi lupa, ngeblank gitu. Roh Kudus itu yang ngingetin, nggak boleh gini, mestinya begini. Kan kamu pernah baca, kan kamu sudah ngerti gitu ya. Nah itu peran dari Roh Kudus. Nah melalui kita, melalui roh hikmat pengertian yang bekerja di dalam kita dan melalui kita, gimana? Nah kita juga punya hati gitu ya, untuk menolong orang lain mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kita menolong seseorang itu, orang itu pun gak bisa langsung ngerti, gak bisa langsung berubah. Nah kitanya jangan mutung, ada amin. Kalau Tuhan bawa orang itu hadir dalam hidup kita, berarti ada sesuatu yang orang lain tuh butuhkan tuh, yang Tuhan sudah tanam di dalam kita. Jadi maksimalkan ini, gak ada segala sesuatu dalam hidup kita yang terjadi tanpa Tuhan punya tujuan. Jadi kalau orang itu hadir, berarti Tuhan sudah melengkapi kita lebih dulu, dan apa yang ada di dalam kita itu yang dibutuhkan orang itu. Roh Kudus gak pernah mutung sama kita. Berapa kali kita diingetin lupa lagi, diingetin ya tetap balelo, gak dilakukan. Berapa kali? Jangan kita mengeluh, orang ini diomongin bolak balik itu enggak bisa. Apalagi kalau sama anak ya, saya sering dengar ya, anak ini satu diomongin bolak balik kok enggak berubah-berubah. Kita aja yang tua gak berubah-berubah kok berapa kali gitu, apalagi anak. Jadi punya kesabaran untuk bisa menolong orang lain mengerti kebenaran. Itu karya Roh Kudus nyata sungguh di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Yang kelima, yang terakhir, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu keluarga, Yudea itu pusat perdagangan berarti pekerjaan, Samaria itu adalah komunitas di mana kita menjadi minoritas gitu ya, atau komunitas di mana kita tidak diharapkan kehadiran kita, mungkin kita nggak disukai dan lain-lain. Disitulah tempatnya kita tetap mesti jadi saksi katanya gitu ya. Dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu bukan di dunia ini ya. Ini di mana sih ujung buminya? Nggak ketemu. Ujung bumi itu artinya gini, di mana kita sudah tidak punya lagi tempat untuk melangkah. Itu ujung ya, ujung kan begitu ya. Ujung itu berarti kalau kita melangkah maju itu sudah nggak bisa lagi. Nah inilah ya ujung bumi. Nah, kalau ujung bumi kita itu sekarang ya waktu sekarang ini. Waktu saat ini, makanya Tuhan tidak mau kita hidup
dalam penyesalan, bayang-bayang masa lalu, gagal move on gitu ya. Ataukah kita hidup dalam angan-angan, andaikan dulu saya dilahirkan di Amerika, andaikan saya tuh jadi anaknya Pak RT, anaknya Pak Lurah. Tuhan tidak mau kita berandai-andai, ataukah kita hidup dalam bayang-bayang masa lalu dan akhirnya gagal move on. Ini yang dimaksud ujung bumi itu saat ini. Apa yang engkau hidupi hari ini, apa yang dipercayakan kepadamu hari ini, engkau berada dalam komunitas hari ini seperti apa, kamu hidup dalam keluarga yang kayak apa, hari ini loh, yang sekarang ini loh, urusan kata Tuhan gitu ya, yang di saat sekarang ini loh, engkau harus berkarya. Nah, kalau ayat yang bagian yang kelima ini di dalam Kisah Rasul ini dibilang, kalau Roh Kudus turun, artinya Roh Kudus itu tinggal masuk di dalam diri kita, maka kita akan menerima kuasa. Kuasa ini jangan senang dulu ya. Kuasa itu bukan menjadikan kita tuh sakti mandraguna gitu ya. Bukan, tapi kuasa untuk menjadi saksi. Nah, bahasa aslinya saksi di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 artinya martir. Nah, jadi kalau Roh Kudus itu turun tinggal di dalam diri kita, bekerja di dalam kita ini jadi orang yang punya keberanian ilahi. Saya boleh katakan dia ini peran atau karakteristik yang kelima adalah roh martir. Roh yang memberikan kepada kita keberanian ilahi. Berani bayar harga untuk melakukan pusatnya apa? Kebenaran. Jadi semuanya mengarahkan kepada supaya kita bisa hidup benar sesuai firman Tuhan. Jadi yang kelima, keberanian ilahi. Kita nggak cengeng gitu loh, melakukan firman Tuhan sedikit aja, sambatnya minta ampun. Mengeluhnya ya Allah gitu ya. Nah, tapi kita punya keberanian ilahi untuk berani bayar harga. Nggak apa-apa, apapun, rugi, untung, nggak peduli dah ya. Yang penting aku bisa melakukan firman Tuhan. Artinya roh keberanian di dalam kita ini, berani bayar harga untuk melakukan kebenaran ini, menjadi saksi ini, menjadi martir ini, artinya begini loh, aku melakukan kebenaran firman Tuhan berapapun harganya, apapun risikonya, itu ada keberanian. Kalau enggak ada Roh Kudus enggak mungkin. Ketika kita diperhadapkan pada situasi, kalau melakukan kebenaran kita buntung, tapi kalau bekerja sama kompromi dengan dosa kita untung. Kita enggak punya keberanian untuk berkata tidak untuk kompromi. Kalau Roh Kudus tidak kita izinkan untuk berkarya kuat maksimal di dalam diri kita. Enggak mungkin. Kalau enggak punya Roh Kudus kita pasti memilih untuk kompromi. Tapi kalau punya Roh Kudus kita berkata tidak, biarpun aku buntung, aku rugi, enggak apa-apa. Yang penting aku bisa melakukan prinsip firman Tuhan tanpa kompromi dengan dosa. Nah, martir itu sendiri terjemahannya ya, atau arti menurut satu kamus Merriam-Webster itu mengatakan martir itu artinya gini, seseorang yang sangat meyakini kebenaran sehingga untuk mempertahankan keyakinan akan kebenaran itu dia rela mati. Itu menurut kamus Merriam-Webster. Berarti kalau di sini ditulis kamu akan menjadi martirku, menerima kuasa untuk menjadi martirku, berarti kita menjadi orang-orang yang yakin akan kebenaran dan untuk mempertahankan ya, sehingga untuk mempertahankan keyakinan kita akan kebenaran itu kita rela mati. Ini yang dimaksudkan. Di mana itu kita jadi martir, terus menghidupi kebenaran, keluarga, pekerjaan, komunitas pekerjaan kita, ya, lalu di tempat-tempat di mana kita mungkin tidak diharapkan, tidak disukai, kita tetap di situ harus melakukan menghidupi kebenaran. Bahkan di hari ini dalam hal apapun kita dipercayakan, kita tetap punya keberanian ilahi untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi harusnya kalau hari ini kita memperingati dan harusnya saya katakan merayakan gitu ya, satu sukacita besar dengan Dia memberikan rohnya,
Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Yang 5 karakteristik ini, roh kebenaran, roh penolong, roh yang memberi peneguhan, roh hikmat pengertian, dan juga roh keberanian ilahi itu ada di dalam diri kita. Harusnya itu juga terlihat melalui setiap aspek kehidupan kita. Terlihat melalui ucapan kita, tindakan kita, apapun yang kita kerjakan. Ada amin. Mari kita pujikan satu pujian. Biarlah waktu kita memujikan pujian ini dengan sungguh hati, kita mau mengatakan kepada Tuhan dengan penuh sukacita, Engkaulah penolongku. Engkau Roh Kudus, jamah aku sekarang, ubah aku Tuhan. Kalau aku ternyata selama ini gampang kompromi, aku jadi pengecut, aku ini gampang sekali mengeluh, gampang sekali patah semangat, aku gampang sekali untuk mementingkan diri sendiri. Berarti Roh Kudus belum kita izinkan bekerja maksimal. Hari ini ngomong sama Tuhan melalui pujian ini, ubah aku. Aku mau karakteristik Roh Kudus itu boleh mewarnai seluruh gerak hidupku. Amin. Kau penolongku, amin, hiburku, roh yang dijanjikan turun dari termanis, yes, bagiku. Dan yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus jamah sekarang ubahkan hidupku Tuhan, dengan Ku perlu pimpin, yes, amen, jalanku Tuhan, Roh Kudus ubahlah hidupku Tuhan, kuatmu ku percaya, ku dipulihkan. Dengan iman kita katakan, jamah kami ya Roh Kudus. Urapan yang baru, kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalan-Mu Tuhan, Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan, denganmu ku percaya, ku Roh Kudus, Roh Kudus penuhkan ini yang menjadi doa kami pagi hari ini Tuhan. Satu-satunya yang kami minta pagi hari ini, biarlah pimpinan-Mu makin kuat kami rasakan melalui Roh Kudus yang memimpin, yang tinggal di dalam hidup kami. Amin. Lah jalanku Tuhan, Roh Kudus
denganmu ku percaya, denganmu ku percaya, ku dipulihkan denganmu, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya-Mu, terima kasih buat Roh-Mu Tuhan, terima kasih. Ya Rabbmu, ya Rabbmu, ya Rabbmu, ya Rabbmu, ya Rabbmu, ya Rabbmu, Karalamu. Kami menghormati-Mu ya Roh Kudus. Engkau segalanya. Terima kasih. Firman-Mu membangun roh kami, membangkitkan roh kami, dan kami percaya Roh Kudus yang sudah tinggal dalam diri kami ini boleh mulai hari ini berkarya maksimal di dalam kami, bagi kami maupun melalui kami, dan kami boleh menghasilkan satu generasi ilahi, generasi yang berbeda, generasi yang hidupnya dipimpin kuat oleh kekuatan Roh Kudus, generasi yang cinta akan kebenaran, generasi yang berani bayar harga, berani mati untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan jika kami mudah sekali mengasihani diri, kami mudah sakit hati, kami rentan Tuhan, untuk kami lemah karena saat kami melakukan firman-Mu kami belum mendapatkan apa yang kami harapkan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah hari ini kami boleh mengerti ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan itu bukan untuk hasil yang apa kami bisa dapat yang menguntungkan kami, tetapi kami boleh mengucap syukur ketika kami melakukan kebenaran apapun risikonya, berapapun harganya, karena dengan demikian kami menyatakan bahwa sungguh Roh Kudus itu hidup di dalam kami. Terima kasih, terima kasih. Lengkaplah sukacita kami pagi hari ini Bapa. Firman dan Roh-Mu menjadi bukti bahwa kami tidak ditinggalkan sendirian. Terima kasih, terima kasih. Dan saat ini kami bersehati berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai dan kami pasti Engkau cintai. Kami rindu mulai dari pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran menteri dan semua Tuhan, aparat-aparat sampai di daerah-daerah. Biarlah hamba-hamba-Mu ini yang Kau percayai untuk memimpin negeri ini terus melihat kepadamu, bergerak hanya oleh hikmat yang datangnya dari Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, situasi yang beliau-beliau ini alami. Biarlah beliau boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi, beliau boleh ingat akan Tuhan dan terus memimpin dengan hatinya Tuhan. Bapak, kami percaya segala sesuatu yang terjadi di negeri ini tidak lepas dari perhatian-Mu. Engkau, kami boleh
melihatnya dari sisi terang, bukan dari sisi gelap. Bahwa dalam situasi apapun terjadi di negeri ini, Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang bekerja. Dan kami percaya Engkau memelihara bangsa kami Tuhan sesuai dengan kemuliaan-Mu, dan pemeliharaanmu itu sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja yang kami cintai dan juga gereja-gereja yang ada di Indonesia. Ibu gembala kami Tuhan yang kami cintai, dan juga para gembala yang Kau percayai jemaat di Indonesia. Kami sangat percaya beliau-beliau ini hamba-hamba-Mu yang sedang Kau pilih, Kau tetapkan, Kau berikan otoritas. Kami percaya Engkau juga melengkapi beliau-beliau ini, hamba-hamba-Mu ini, dengan hikmat yang melebihi hikmat yang ada di dunia ini. Itu sebabnya biarlah Tuhan kami semua, gereja-gereja-Mu ini Tuhan, boleh tetap melekat kepadamu, tetap hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran firman-Mu, sehingga gerejamu boleh menjadi contoh, gerejamu boleh menjadi teladan Tuhan bagi orang-orang sekitar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan untuk setiap umat-Mu, putra-putrimu yang mengikuti ibadah pagi hari ini, khususnya jemaat Gereja Betani Krian, Bapak, Engkau memperhatikan kami semua. Kami hanya meletakkan pengharapan kami hanya kepadamu. Terjadilah pada hidup kami seturut kehendak-Mu, karena enggak ada tempat aman kecuali di dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami boleh angkat tangan kami tinggi-tinggi. Saat kami mengangkat tangan, ini tanda kami menyatakan diri bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Pimpin kami, pegang tangan kami, pegang hidup kami Tuhan, pegang pikiran kami, pegang hati kami. Biarlah seluruh gerak hidup kami tidak terlepas dari pimpinan tuntunan Tuhan saja. Dan kami percayai ketika kami menyerahkan hidup kami kepadamu, seluruh pemeliharaan hidup kami ada di dalam kekuatan, kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya setiap pengharapan kami yang kami letakkan di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Engkau bekerja dengan cara-Mu Tuhan, membuat Engkau makin dilihat melalui hidup kami. Terima kasih Bapak, kami terima semua berkat-Mu, berkat damai sejahtera, sukacita, karunia-karunia ilahi, hikmat marifat yang melimpah-limpah, kepekaan yang terus dipertajam. Kami terima semuanya ini Tuhan dengan penuh rasa syukur, dan kami mau terus berkarya bersama dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, dengan iman kita katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.